PLN dan Telkom adalah dua perusahaan yang sedang ramai dibicarakan karena datanya diinformasikan telah tercuri dan dijual di sebuah forum hacking. Nah, kira-kira kenapa sistem-sistem yang ada di Indonesia khususnya mudah dibobol dan mudah dicuri datanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Jika kita bicara sistem, sistem ini bukan hanya bicara tentang bagaimana cara menggunakannya, kemudian bagaimana manfaatnya, kemudian bagaimana sistem ini membantu sebuah perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Tapi di satu sisi sebuah sistem juga harus penuh dengan keamanan. Keamanannya harus bagus, jangan sampai keamanan ini menjadi justru bumerang bagi perusahaan itu sendiri. Banyak data yang telah tercuri di beberapa platform yang besar di Indonesia di beberapa waktu yang lalu seperti Tokopedia, kemudian Bukalapak yang datanya disebar atau diperjualbelikan di forum-forum internet. Lalu bagaimana sebetulnya sebuah sistem atau sebuah platform ini bisa tercuri datanya? Saya sudah mengumpulkan sekitar 7 sebab kenapa sistem-sistem di Indonesia mudah sekali untuk dicuri datanya. Yang pertama adalah kelemahan di sisi aplikasi. Jadi kalau kita melihat di sisi aplikasinya itu yang sangat berhubungan sekali dengan bagaimana mengcoding, kemudian bagaimana melakukan query ke database, bagaimana data itu disimpan, bagaimana algoritma atau bagaimana enkripsi atau juga bagaimana alur program itu dijalankan. Nah, ketika ada kelemahan di salah satu sisi aplikasi, maka sangat mudah sekali untuk hacker untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Biasanya kesalahan-kesalahan ini yang paling fatal itu adalah mode debug, kemudian tidak dimatikan terlebih dahulu pada saat masuk ke mode production. Nah, selain itu juga terkadang ada yang lupa untuk menutup celah keamanan dari sisi aplikasi. Misalkan dengan tidak mematikan informasi tentang error di satu halaman. Nah, hal-hal yang demikian ini adalah sebuah tahap awal untuk hacker untuk masuk ke dalam sebuah sistem atau sebuah aplikasi. Oleh karena itu, buat Anda teman-teman pengembang, mau tidak mau aplikasi ini harus kita audit secara keamanan, kita audit secara security-nya seperti apa. Nah, dari situ aplikasi yang bagus adalah aplikasi yang seminimal mungkin mengurangi celah keamanan yang ada dalam aplikasi itu. Memang tidak gampang. Banyak sudah audit-audit yang dilakukan, kemudian sudah ditutup juga, masih biasanya ada yang bolong juga. Jadi mau tidak mau kita harus sering memonitor, kemudian melakukan patching terhadap aplikasi yang dibuat. Dengan demikian, ketika ada informasi bolong, ada informasi celah keamanan yang terbuka, maka kita bisa segera menutupnya. Sebab kedua yang menyebabkan sebuah sistem bisa dijebol dan kemudian diambil datanya adalah dari sisi keamanan server, di mana aplikasi itu tersimpan di dalamnya. Aplikasinya sudah bagus, anti SQL injection misalkan seperti itu, loginnya dengan mekanisme yang sangat rumit, kemudian store datanya juga bagus, tetapi ada kelemahan di sisi server, ini juga menjadi kelemahan yang sangat fatal. Biasanya ada orang khusus yang mengelola server ini, apakah itu sysadmin atau juga bagian security administrator. Nah, teman-teman semua, kalau aplikasi kita bagus tetapi sisi servernya tidak bagus, misalkan firewall tidak digunakan, kemudian port ini masih menggunakan port custom, kemudian informasi passwordnya sangat mudah ditebak, kemudian rules dalam servernya sendiri ini masih sangat longgar. Akibatnya aplikasi yang bagus secara sistem, bagus secara security,
tetapi dia menempel dalam sebuah server yang tidak bagus secara security, tidak dimaksimalkan sisi security-nya, maka aplikasi kita mudah juga untuk dijebol atau untuk dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, kenapa sebuah sistem itu dapat dijebol adalah karena hackernya benar-benar canggih. Kita sudah berusaha untuk mengamankan sisi server, kemudian kita sudah berusaha untuk mengamankan sisi aplikasi. Seorang administrator, seorang programmer, seorang database administrator sudah melakukan semaksimal mungkin. Tetapi lagi-lagi, setiap hacker itu terus belajar mencari celah keamanan supaya dia bisa masuk ke dalamnya. Dan pada saat itu, ketika kita berhenti belajar, ketika kita berhenti memonitor aplikasi, ketika kita berhenti untuk terus mempatching aplikasi kita supaya lebih stabil dan lebih aman, pada saat itu pula hacker akan terus belajar dan mempelajari sistem kita. Apalagi kalau hacker itu memang tujuannya adalah data yang ada di website kita. Maka mereka akan terus belajar dan mempelajari sistem kita. Di saat itu, server kita akhirnya bisa kena bobol juga. Kelemahan yang ketiga adalah biasanya terjadi pada instansi pemerintah atau perusahaan yang sudah begitu besar, tetapi masih menggunakan vendor untuk membangun aplikasi yang begitu krusial dalam perusahaan itu. Nah, vendor-vendor yang diberikan ini bisa jadi tidak amanah atau juga ada kelemahan di vendor itu. Vendor itu sudah amanah, tetapi vendor itu mempunyai kelemahan. Apakah security di kantornya, apakah bagaimana user yang ada di vendor itu, atau manajemen kredensial di vendor itu tidak terjaga dengan baik. Akhirnya, dia bisa masuk lewat vendor itu, kemudian masuk ke dalam sebuah sistem. Nah, biasanya Telkom ataupun PLN atau perusahaan besar ada NDA, ada agreement yang berhubungan dengan data, ada agreement yang berhubungan dengan kredensial server. Nah, hal-hal yang demikian harus dijaga, jangan sampai informasi yang seharusnya tidak sampai ke vendor ini sampai ke vendor, sehingga data dan sistem yang ada dalam perusahaan menjadi tidak aman. Padahal vendor sudah selesai mengerjakan sistem informasinya, sudah mengerjakan aplikasinya, tetapi masih mempunyai akses penuh terhadap aplikasi yang ada di perusahaan. Kelemahan keempat yang biasanya ditemui adalah dari usernya itu sendiri, pengguna itu sendiri. Sistemnya sudah bagus, hackernya sudah susah untuk menembus, servernya sudah bagus, tetapi ada satu kelemahan di sisi usernya. User itu biasanya menggunakan password yang mudah diingat, kemudian dia tidak amanah terhadap kredensial itu, misalkan disimpan di handphone, kemudian handphonenya digunakan oleh pacarnya, kemudian handphone itu hilang seperti itu, atau mungkin pengguna itu terlalu ceroboh menggunakan aplikasi di tempat-tempat umum yang tidak aman begitu ya, atau juga laptopnya tercuri atau laptopnya hilang, akhirnya beberapa informasi yang berhubungan dengan server perusahaannya ikut ke bawah dan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini kelemahan yang sangat fatal karena pengguna adalah orang yang menggunakan aplikasi itu terus-menerus, dan dari situlah semua akses bisa diberikan. Karena dari pengguna ini banyak rules yang dikeluarkan, ada administrator, ada super user, ada administrator database dan segala macam. Akhirnya semuanya bisa jebol juga karena keteledoran dari pengguna itu sendiri. Celah keamanan selanjutnya yaitu yang nomor 6, teman-teman semua, biasanya hadir dari tidak ada monitoring. Tidak ada monitoring ke sistem yang ada. Jadi sistem sudah jadi, kemudian sudah dibuat, sudah dilakukan, sudah digunakan, tetapi tidak ada monitor, tidak ada monitoring, misalkan log aksesnya siapa yang masuk ke dalamnya, kemudian database-nya siapa yang sudah masuk ke dalamnya, log ini itu sudah dibaca atau belum, tidak ada yang melakukan itu. Akhirnya ada orang yang masuk, ada orang yang keluar, ada yang mempunyai akses ilegal, ini tidak kelihatan. Dan tidak ada aplikasi yang memonitor log-log itu begitu. Jadi
penting dari sebuah sistem ketika sudah berjalan harus cara schedule, bahkan ada yang sebagian harus real time. Siapa yang sedang login, kemudian siapa yang masuk ke dalam area-area tertentu dalam aplikasinya, kemudian dikasih alert. Nah, monitoring wajib dilakukan atau wajib ada dalam sebuah aplikasi atau sistem. Bahkan sistem sekecil apapun harus kita tetap monitoring, apalagi server yang sekelas Telkom atau sekelas PLN. Dan yang terakhir, kelemahan dari sebuah sistem itu biasanya tidak ada mitigasi, tidak ada tindakan atau upaya preventif supaya hal-hal yang tadi 1-6 ini terjadi. Preventif ini biasanya dilakukan misalkan dengan menaruh server di tempat yang benar-benar aman secara data center, kemudian memilih orang yang tepat untuk mengelola server, untuk mengelola aplikasi, kemudian membuat rules tiap-tiap user supaya dia tidak keluar dari rules yang memang seharusnya. Nah, selain itu juga perlu ada NDA, perlu ada perjanjian, termasuk menyiapkan berbagai upaya hukum ketika memang terjadi pencurian data, kemudian akses ilegal, dan sebagainya. Membuat sistem memang tidak mudah, teman-teman semua, apalagi Anda yang sering mendevelop aplikasi, mendevelop sistem informasi, atau bahkan Anda menggunakan aplikasi. Banyak kelemahan yang harus terus ditutupi, banyak bug yang harus terus diperbaiki, banyak hal-hal yang harus terus dilakukan supaya sistem benar-benar aman. Salah satu yang dilakukan adalah kita harus merasa memiliki dengan aplikasi kita, sehingga kita terus memonitor, kita merawat, kita melihat apa yang terjadi dengan sistem kita, sehingga sistem kita benar-benar terawasi dengan baik. Dengan begitu, ketika ada hal-hal yang tidak wajar yang berhubungan dengan sistem aplikasi kita bisa segera bertindak, termasuk pencurian data. Dan semoga di Indonesia semakin banyak sistem yang kuat, semakin banyak sistem yang aman, supaya kita sebagai masyarakat Indonesia lebih aman menggunakan aplikasi apapun, baik itu Peduli Lindungi, aplikasi Telkom, aplikasi BPJS, aplikasi PLN, aplikasi apapun, kita merasa nyaman memberikan informasi yang ada dalam diri kita kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Jangan sampai suatu hari ternyata nomor NIK kita ada di tangan orang lain, bahkan foto kita ada di orang lain, kemudian berbagai informasi tentang diri kita ada di pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi diperjualbelikan secara bebas di online. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.